Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya Ulfa Askia. Saya berasal dari IPB, dan saya akan menjelaskan dan membantu teman-teman untuk memahami beberapa materi mengenai persiapan ujian dalam masuk universitas, khususnya di bagian matematika saintek. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linier. Sebelumnya saya akan membagikan terlebih dahulu materinya. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ya. Baik, mari kita bahas sistem persamaan linier dan kuadrat berdasarkan atau menurut saya, Ulfa Askia. Yang pertama itu apa sih sistem persamaan linier? Baik yang teman-teman ketahui ataupun yang kita ketahui bersama, bahwa persamaan linier itu merupakan persamaan yang memuat variabel dengan pangkat yang paling tinggi hanyalah satu. Berbeda halnya dengan persamaan kuadrat adalah mengenai persamaan yang memuat variabel dengan pangkat paling tingginya adalah 2. Persamaan linier ini terdapat beberapa kategori sebenarnya. Salah satunya berdasarkan jumlah variabel yang terdapat di dalam persamaan itu sendiri. Yang pertama ada persamaan linier yang terdiri atas 2 variabel. Teman-teman dapat lihat, contohnya adalah AX plus BY dan plus C sama dengan 0. Di sini yang menjadi variabelnya adalah X dan Y. Begitu juga dengan variabel pada persamaan linier, 3 variabel, yaitu adanya variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linier ini terdapat beberapa cara sebenarnya. Nah, salah satunya itu adalah secara substitusi yang akan kita bahas nantinya. Dan terdapat 3 cara lainnya yang dapat kita lakukan, yaitu adanya cara eliminasi, kemudian grafik, dan matriks. Namun di antara 4 metode penyelesaian sistem persamaan linier ini, yang paling biasa digunakan adalah substitusi dan eliminasi. Saya akan jelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linier secara eliminasi terlebih dahulu. Apa sih itu secara eliminasi? Teman-teman dapat lihat bahwa cara eliminasi itu kita dapat mengeliminasi salah satu variabel untuk mendapatkan variabel lainnya. Contohnya di dalam soal berikut. Jika min X plus 3Y itu sama dengan 9, kemudian 4X ditambah dengan Y itu 12, AX plus BY sama dengan min 13, dan AX min B sama dengan 19, kira-kira nilai A dikali B itu berapa? Di sini terdapat 4 persamaan dengan variabelnya ada X dan Y, dan yang akan kita cari atau yang harus kita ketahui adalah berapa sih nilai dari A dikali dengan nilai B. Cara eliminasi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita dapat mengeliminasi salah satu variabel untuk memperoleh variabel lainnya. Yang pertama, dari persamaan sebelumnya, yang kita harus eliminasi terlebih dahulu adalah variabel Y untuk mendapatkan nilai dari variabel X. Nah, mari kita lihat bahwa antara persamaan min X plus 3Y sama dengan 9 dengan 4X plus 3Y sama dengan 12, kita dapat eliminasi yaitu variabel Y, sehingga diperoleh min X sama dengan min 5X sama dengan min 3, sehingga nilai X itu sama dengan 3/5. Nah, di sini untuk memperoleh nilai Y, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara substitusi. Nah, dengan diketahuinya nilai X sama dengan 3/5, kita dapat substitusi nilai X ini ke dalam salah satu variabel yang ada di atas. Contohnya itu adalah min X plus 3Y sama dengan 9, sehingga diperoleh nilai Y itu sama dengan 16/5. Tidak sampai di sana, yang kita harus pahami dalam menyelesaikan soal, itu adalah ketika setelah menyelesaikan salah satu step-nya, lanjut untuk
kita harus ketahui pertanyaannya apa. Seperti yang kita ketahui bahwa pertanyaannya adalah berapa sih nilai A dikali dengan nilai B. Sedangkan yang kita peroleh baru variabel X dan variabel Y. Untuk mengetahui nilai A dikali dengan nilai B, diketahui bahwa persamaannya AX plus B sama dengan min 13 dan AX min B sama dengan 19. Kenapa kita harus ketahui dulu variabel X dan variabel Y? Tentu akan membantu kita dalam menyelesaikan persamaan ini, yaitu persamaan AX plus BY min 13 dengan AX min BY sama dengan 19. Diketahui bahwa nilai X itu 3/5, sedangkan Y itu 16/5. Nah, di sini teman-teman dapat eliminasi terlebih dahulu. AX plus BY sama dengan 13, AX min BY sama dengan 19. Ya, kita tambahkan sehingga dapat diperoleh 2AX sama dengan 6. Nah, dari sini, dari nilai yang sebelumnya, kita peroleh bahwa nilai X itu adalah 3/5. Ya, nilai X adalah 3/5 sehingga diperoleh nilai A itu 5 dan nilai B itu sama dengan min 5. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai A dikali dengan nilai B itu adalah minus 25. Begitu dalam menyelesaikan soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, saya akan menjelaskan di sini mengenai bagaimana cara memperoleh hasil dari beberapa persamaan. Salah satunya ini adalah 3X plus B sama dengan 36, kemudian ada 2X plus Z sama dengan 16, 2Y ditambah dengan 3Z itu sama dengan 36, yang ditanya adalah berapa sih nilai 5X plus 2Y dikurangi 2Z. Nah, kita sebenarnya ini hanyalah konsep mengenai tambah dan kurang. Jadi, di antara 3 persamaan ini kita bisa tambahkan dan kita bisa kurangkan antar 2 persamaan sehingga memperoleh nilai dari 5X plus 2Y min 2Z itu berapa. Saya itu menambahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua dengan harapan untuk memperoleh nilai 5X. Dapat teman-teman perhatikan. Di sini adanya 3X plus 4Y sama dengan 36. Kemudian ada 2X plus Z sama dengan 16. Yang saya tambahkan adalah variabel X-nya. Sedangkan 4Y dan Z itu tidak bisa ditambahkan karena berbeda variabel. Sehingga diperoleh nilai 5X ditambah dengan 4Y sama dengan Z itu adalah 52. Sedangkan yang harus kita ketahui adalah 5X plus 2Y min 2Z. 5X-nya kita sudah peroleh. Nah, untuk memperoleh 2Y dengan minus 2Z-nya, teman-teman dapat lihat dari persamaan ketiga, yaitu adanya 2Y plus 3Z. Nah, di sini ada 2 variabel yang sama dengan variabel dari persamaan yang kita peroleh yang pertama, yaitu adanya Y dan Z. 5X ditambah dengan 4Y ditambah dengan Z sama dengan 52, sama dengan 52, kita dapat kurangi dengan persamaan yang ketiga, yaitu 2Y ditambah dengan 3Z sama dengan 36. Nah, ketika kita kurangi, sehingga kita dapat memperoleh 5X plus 2Y min 2Z itu sama dengan 16. Jadi, kita dapat ketahui bahwa 5X ditambah dengan 2Y dikurangi 2Z itu nilainya adalah 16. Seperti itu dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Sebenarnya dalam menyelesaikan sistem persamaan linear ini banyak cara yang dapat teman-teman lakukan. Mungkin dalam waktu ini hanya itu dulu yang saya jelaskan mengenai substitusi dan eliminasi. Mengenai grafik dan matriks itu akan dijelaskan lebih jelasnya lagi pada pertemuan sebelumnya. Sekiranya nanti ada pertanyaan ataupun ada yang kurang mengerti, silakan teman-teman tanyakan ke saya di sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya stop share dulu ya. Oke, terima kasih.